Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Azkar. Di sini ada 3 bab. Ada 3 pasal yang akan saya terangkan di sini. Yang pertama, kondisi-kondisi kita di dalam berzikir, kondisi-kondisi yang makruh di dalam kita untuk kita melakukan zikir di dalamnya di waktu tersebut. Kemudian penjelasan tentang hakikat zikir, dan yang keempat pengganti zikir bagi seseorang yang istiqomah menjalankannya. Jadi qadha zikir bagi orang yang lazim atau terbiasa mengerjakan zikirnya. Dan pembahasannya pun tidak begitu berbusa-busa kayak kemarin itu ya. Kalau kemarin itu 1 pasal 2 pasal itu lumayan panjang pembahasannya, lumayan detail. Nah, kalau ini tidak begitu detail, bahkan di beberapa pasal nanti itu pun juga tidak banyak pembahasan yang lebih rinci dibahas ini. Nah, video part yang ketiga, zikir part yang keempat ini kita bahas. Kita mulai dengan pembahasan, yaitu kondisi-kondisi fil ahwali lati yukrahu fiha dzikru. Yang pertama, pasal yang pertama pada part yang keempat ini adalah kondisi-kondisi yang makruh di dalam kondisi tersebut azzikru, yaitu zikir yang makruh untuk berzikir. Kondisi-kondisi yang makruh fiha dzikru, untuk berzikir di dalam waktu tersebut. Fihal ahwal, di dalam kondisi-kondisi tersebut azzikru, yaitu untuk kita melakukan zikir. I'lam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir, mahbubun fi jami'il ahwal. Zikir itu merupakan sesuatu yang dianjurkan di berbagai kondisi, di berbagai keadaan. Jadi zikir itu adalah sesuatu yang memang penting teman-teman kerjakan, amalkan, dan amalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang membid'ahkan zikir pada kondisi-kondisi tertentu, itu sebenarnya memang mungkin orang tersebut kurang membaca lagi beberapa referensi yang ada di dalam kitab-kitab ya ulama-ulama terdahulu, terutama kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Nah, Al-Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Al-Azkar sangat menyarankan kepada para pembacanya untuk mengamalkan zikir. Nah, terutama kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengamalkan zikir setelah sholat, itu sangat penting sekali, dengan berbagai macam
ekspresi ya, yang apa, dengan berbagai macam amalan yang dikerjakan di situ. Misalkan ada yang kalangan kaum tua, kalau misalkan di train itu biasanya zikir setelah sholatnya ya biasa gitu. Ada wirid panjang, wirid pendek yang biasa diamalkan di kalangan-kalangan orang-orang Banjar. Nah itu dibaca bersama-sama, bareng-bareng, berjamaah, dibaca secara zahar ya, secara keras ya kan, dipimpin oleh satu imam, kemudian diikuti oleh makmumnya, itu nggak ada masalah. Kemudian juga kalau Muhammadiyah itu rata-rata mereka tidak menerapkan seperti itu. Nah, mereka, pandangan mereka di dalam kitab Al-Um itu dijelaskan yang namanya zikir setelah sholat itu hendaklah dilakukan dibaca dengan sir, jadi dibaca dengan pelan. Nah, apabila kalau misalkan itu dibaca jahar, dibaca keras secara berjamaah, itu untuk mengajarkan orang supaya bisa berzikir. Nah, apabila mereka sudah fasih, sudah lancar, sudah paham, nah baru dibaca pelan-pelan seperti itu. Dibaca pelan dengan suara yang pelan kayak gitu, tidak keras seperti halnya kalangan kaum tua itu. Tapi itu pun juga secara hakikatnya zikir setelah sholat ya itu mahbub ya, disunah, betul-betul disunahkan. Ada juga yang zikir setelah sholatnya itu dengan sholat rawatib, itu masuk daripada zikir setelah sholat seperti itu ya kan. Zikir setelah sholat ini ya, zikir itu ya tidak melulu dia terkungkung kepada suatu amalan dan bacaan, semua masuk semuanya itu. Ada yang belajar tafsir setelah sholat seperti itu, membaca kitab-kitab tafsir, itu juga masuk daripada zikir dan lain sebagainya gitu. Tapi juga ada memang hadis yang mengajarkan tentang zikir setelah sholat. Contoh hadis yang mengajarkan kepada Rasulullah kepada sahabatnya, yaitu membaca 33 kali Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Nah, Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, Allahu Akbar ini yang dibaca 33 kali ini ada hadisnya. Itu amalan untuk orang yang susah, yang tidak bisa bayar zakat, sedekah harta dan lain sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang miskin untuk membaca seperti itu. Nah, itu ada hadisnya dan itu bisa dibaca. Tapi kalau misalkan teman-teman membaca ini jangan sampai ditambah setelah sholat, umumnya setelah sholat itu jangan sampai ditambah menjadi 100 kali. Usahakan untuk menghormati seorang yang punya syariat, yang mengajarkan syariat kepada kita, yaitu Rasulullah SAW, maka kita bacanya tepat harus 33 kali, karena Rasulullah mengajarkannya kepada kita 33 kali. Itu salah satu keutamaan kita di dalam berzikir. Nah, jadi yang namanya berzikir itu dianjurkan di berbagai macam kondisi. Illa fi ahwalin warada syar bil istisnaiha, kecuali kondisi-kondisi yang sesuai dengan syarat pengecualiannya, yang pengecualiannya itu sudah sesuai dengan syarat. Nazkuru minha huna tarafan, yang mana di sini kami menyebutkan minhal istisna, pengecualian tersebut, kondisi-kondisi yang menjadi pengecualian tersebut di sini tarafan secara ringkas, isyaratan ila ma siwahu, sebagai isyarat untuk pengecualian selain
yang sudah dijelaskan mimma sayati fi abwabiha insyaallah, selain daripada apa-apa yang nanti akan dibahas tersendiri pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Famin zalika, maka oleh sebab itu annahu yakrahu zikru, dan makruh berzikir halata julusi ala qada'il hajah, pada saat kita dalam kondisi duduk ala qada'il hajati, pada saat buang hajat, itu ya, buang air besar. Itu makruh kita berzikir meskipun kita tidak subhanallah, tidak membaca seperti itu dengan apapun lah kayak gitu. Itu makruh kita berzikir di situ dengan hati ke apa segala macam di situ. Itu hukumnya adalah makruh. Wa fi halatil jimai, pada saat berjima, melakukan hubungan suami istri, itu juga tidak itu juga makruh. Pada kondisi ini makruh hukumnya. Wa fi halatil khutbati lima yasma'u sautal khatibi, dan juga pada kondisi khutbah Jumat, liman yasma'u sautal khatibi, bagi orang yang mendengarkan suara khatib. Jadi yang namanya berzikir ketika khatib Jumat itu juga makruh hukumnya. Yaitu jadi kan ada orang yang subhanallah nggak perlu sih sebenarnya seperti itu. Dengan teman-teman mendengarkan khutib Jumat, seorang khutib itu membacakan khutbah Jumat, itu sudah masuk dalam kategori meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Yang dibaca oleh seorang khutib ketika Jumat itu adalah intinya adalah mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat agama Islam. Nah, itulah yang biasanya dibacakan oleh seorang khotib Jumat. Jadi ketika kita mendengarkan khotib Jumat itu nggak perlu kita selingi dengan berzikir di situ, nggak perlu. Itu hukumnya makruh. Dengarkan saja apa yang khotib katakan pada saat dia khutbah Jumat. Karena kalau misalkan di situ kita miss, nah itu yang bahaya nanti. Famalau fala jum'atalah di situ. Kalau misalkan kita ya tidak mendengarkan ini, maka tidak ada Jumat di situ. Dan pahala kita bisa jadi berkurang. Wa fil qiyami fis sholati, dan ketika dalam kondisi berdiri dalam sholat. Karena apa di sini? Bal yastaghilu bil qiraati, karena sibuk membaca bacaan sholat di sini. Jadi yang namanya sholat itu ketika kita berdiri dalam keadaan sholat, di sini kita tidak boleh makruh berzikir seperti itu. Akan tetapi bacaan-bacaan yang kita sudah baca di situ sudah syarat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ya apa yang kita baca disitulah nanti akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meningkatkan keimanan kita lagi kepada Allah, itu sudah masuk dalam kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi halatin nuasi, yaitu pada kondisi mengantuk. Nah, pada kondisi mengantuk ini makruh untuk kita melakukan zikir di situ. Jadi kalau kita ngantuk ya tidur. Seperti itu, jangan sampai kita memaksakan keadaan ngantuk kayak gitu. Apalagi kalau kita membaca la ilaha illallah. Kalau sampai keputus la ilaha, langsung tidur, nah itu yang bahaya. Nanti kalau kami orang
Asy'ari itu nanti jadinya murtad. Itu jadinya apa ya? Ya kalau secara ininya sih ya murtad lah ya kan, syirik, mensyirikkan Allah, karena la ilaha illallah itu mutlak harus dibaca full di situ. Kalau la ilaha tidak ada Allah di situ, nah kita artinya ya kita meniadakan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama itu menjelaskan bahwasanya yang namanya bacaan terutama la ilaha illallah itu dibaca full dalam keadaan sadar. Kalau misalkan Allahu Akbar itu tidak ada masalah, meskipun dia terputus Allahu aja itu tidak merusak maknanya. Tapi kalau la ilaha keputus di situ, maka maknanya jadi berubah. Nah itu yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama. Kenapa bacaan la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu harus dibaca sempurna, karena kalau misalkan terputus, rusak maknanya, maka seseorang tersebut akan kondisi keimanannya pun juga akan dikhawatirkan berubah nantinya. Itu yang nah itu pembahasannya ada di dalam kitab apa ya, kalau dulu Safinatun Najah, Sulamun Taufik. Nah Sulamun Taufik jadi itu masuk dalam kategori kafir dengan lisan. Jadi ada yang kafir itu dengan perkataan, dengan keyakinan, perbuatan, dan yang banyak itu dengan lisan. Itu kalau perbuatan mungkin jarang, tapi kalau dengan lisan itu yang banyak. Salah satunya itu tadi, dia tidak sengaja mungkin dalam kondisi yang bagaimana, dia baca la ilaha, dia terputus, tertidur. Nah itu. Kemudian kita lanjut lagi, wala yukrahu fi tariqi, akan tetapi tidak makruh, la yukrahu tidak makruh di sini hukumnya berzikir fi tariqi, di jalan. Jadi misalkan teman-teman dalam keadaan berkendaraan kayak gitu, baik itu naik di bis segala macam, mengucapkan zikir-zikir, itu tidak ada masalah di situ, tidak makruh. Wala fil hamami, dan juga tidak makruh juga di sini di kamar mandi. Kamar mandi beda dengan WC ya kalau umumnya. Nah tapi kalau misalkan itu WC sama-sama dengan dengan toiletnya di situ, nah itu janganlah seperti itu. Ini yang betul-betul pure, dia kamar mandi aja, khusus kamar mandi di situ, bukan yang bercampur dengan toilet. Wallahu alam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah ini biasa kalau misalkan ulama-ulama setelah selesai dia memberikan hukum segala macam, dia biasanya ditutup dengan wallahu a'lam, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah kita hanya mengetahui apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnahnya dari berbagai macam sudut pandangan para ulama. Nah salah satunya yang kita bahas di sini sudut pandang yang diutarakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan Imam Nawawi juga tidak spend langsung dia tidak langsung dia mengambil otaknya sendiri, pemahamannya sendiri. Dia juga mengambil juga landasan-landasan ulama-ulama yang lain, baik itu ulama dari kalangan mazhab beliau sendiri Imam Syafi'i, dan pandangan ulama-ulama yang lain di luar mazhab beliau, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hambali. Kemudian faslun fi bayani hakikatuz zikri, yaitu faslun fi bayani, yaitu penjelasan tentang hakikatul zikir, hakikat zikir. Al muradu minaz zikri,
pengertian dari zikir itu hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati. Fayambaghi ayyakuna huwal maqsudadz zakiri, maka hendaklah menghadirkan hati ini, maksudnya seperti itu, ayyakuna merupakan huwal maqsudadz zakir, tujuan utama bagi seseorang yang berzikir. Fayahrisu ala tahsilihi, dan hendaklah dia berusaha keras untuk merealisasikan hal tersebut. Wa yatadabbaru ma yadhkuruhu, dan berusaha mempelajari apa yang dia baca. Jadi untuk menghadirkan hati kita di saat kita berzikir itu, kita adalah mempelajari apa yang kita baca gitu. Jadi kita tahulah istilahnya apa yang kita baca. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, 3 kalimat ini ya, apapun yang kita baca, kita harus ngerti betul artinya, paling tidak minimal artinya lah kita tahu maksud konteks daripada bacaan tersebut. Jangan sampai kita menjadi burung beo yang kita tidak tahu artinya itu apa. Nah, kalau misalkan di dalam kitab Jurumiyah itu tidak kalam namanya, tidak termasuk dalam unsur kalam. Itu al-kalamu huwal lafzul mufid, al-kalamu huwal lafzul mufid, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Jadi lafaz yang mana dia terdiri dari tersusun menjadi 2 kalimat, mufid yang memberikan pengertian yang jelas di sini sehingga orang bil wad'i, dengan sengaja. Sengaja ini dia tahu apa yang dia baca, dan pengertiannya pun jelas, itu bil wad'i. Kalau dia sambil mengigau, itu bukan yang maksud dalam lafaz, itu bukan maksud dalam konteks kalimat. Nah, itu mengigau, itu berarti dia tidak termasuk dalam kategori kalam. Itu di dalam ilmu nahwu. Nah, kalau di dalam ilmu yang lain seperti halnya zikir itu ya seperti itu. Kita harus mempelajari apa yang kita baca. Jangan sampai kita membaca yang nggak tahu artinya, membeo seperti itu aja kayak gitu. Nah, cuman ikut-ikutan apa yang orang baca kayak gitu kan. Nah, jadi semaksimal mungkin kita harus menggali apa yang kita baca pada saat kita berzikir, mempelajari apa yang dibaca. Wa yatadabbaru ma yadhkuru, apa yang dibaca. Wa yata'aqqalu maknahu, dan memahami maknanya. Jadi la ilaha illallah itu kita, selain kita tahu mempelajari apa yang kita baca, itu memahami maknanya, mempelajari artinya, juga kita harus memahami maknanya, tafsirnya seperti apa, seperti itu. Sama halnya kita membaca Al-Quran seperti itu. Kita biasa membaca artinya, dan biasanya juga kita dituntut untuk memahami tafsirnya, supaya apa, jangan sampai kita menentukan suatu hukum nanti ujung-ujungnya salah, tidak sesuai pada konteksnya. Fatadabburu fi dzikri matlub kama huwal matlub fil qiraah, yang mana mempelajari makna zikir itu fi dzikri, di dalam berzikir, ketika kita melakukan zikir tersebut, matlubun, itu merupakan sesuatu yang dituntut, kama huwal matlu fil qiraah, sebagaimana yang dituntut ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu kita mesti harus tahu artinya, kemudian kita juga harus tahu tafsirnya, maknanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasa dituntut
oleh guru-guru kami di pondok-pondok pesantren. Jadi kalau misalkan kita membaca misalkan di dalam Bahsu Masail itu kan, kita keluarkan semua nih hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'annya kayak gini. Ketika ditanya tafsirnya, ini tafsirnya dari mana? Kok kamu bisa mentafsirkan seperti ini, menyimpulkan seperti ini? Nah, kalau misalkan tidak ada satupun tafsir yang dibahas di situ, biasanya langsung fail seperti itu. Nah, ini pakai akal logika biasanya. Nah, biasanya kami sandarkan itu, sertakan di situ kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian Jalalain dan lain sebagainya. Makna katanya seperti ini di dalam tafsir Jalalain. Nah, makanya saya mengambil hukumnya seperti ini karena maknanya seperti ini. Itu. Jadi sedetail itu. Begitu juga misalkan ada yang kontra, misalkan itu salah. Karena apa? Misalkan saya tidak sependapat dengan itu. Karena apa? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir seperti ini. Nah, tafsiran itu dilema di dalam menentukan suatu hukum. Ada yang pro, ada yang kontra, dan tergantung dari mana sudut mana dia mengambil suatu hukum. Bisa jadi tafsir-tafsir yang lain mengatakan A, tafsir B misalkan mengatakan ya seperti itu. Itu lumrah terjadi. Nah, seperti hanya tafsir Jalalain itu biasanya umum dibahas di situ masalah maknanya. Kemudian kalau tafsir Ibnu Katsir itu lebih luas lagi. Jadi penafsiran tafsir Al-Qur'an biasanya ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain atau dengan hadis. Nah, itu bahkan sejarahnya beliau sebutkan semua hadisnya di situ. Kalaupun di situ ada Israiliyat yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh Ibnu Katsir. Sebagaimana di kitab Bidayah wa Nihayah itu juga ada Israiliyat juga di situ. Tapi Israiliyatnya yang memang betul-betul dipertanggungjawabkan. Beda kalau misalkan kita ada Melayuiyat di situ, ada juga Banjariliyat. Nah, Banjariliyat dengan Melayuiyat ini sudah cerita-cerita dongeng yang sudah kena sana kemana-mana sudah itu kan, nggak bisa nggak bisa dipertanggungjawabkan lah sudah kan. Kayak contohnya Nabi Sulaiman dengan si kancil. Nah, itu sudah Melayuiyat, sudah ditambah lagi Banjariliyat, mungkin seperti itu lain lagi nanti. Biasa itu sudah cerita-cerita tongkrongan, itu biasa. Ya kan? Tapi ya itu ya bercanda-bercandaan kita lah. Bukan sesuatu hal yang buruk lah itu kan. Al-istiraqiha fil ma'nal maksudi, karena mengingat keduanya mempunyai tujuan yang sama. Berzikir dengan membaca Al-Quran juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konteks kita di dalam berzikir kepada Allah. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang berzikir kayak gitu kan, yang istilah seperti halnya zikir setelah sholat biasanya subhanallah itu dimulai dari apa ya, biasanya astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, seperti itu runtut gitu kan. Ada juga yang dia tidak membaca tapi dengan bacaan Al-Quran karena dia mau murojaah nih, misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Nah, itu tujuannya dia sama, yaitu berzikir kepada Allah. Bisa jadi satunya tidak berzikir kalau misalkan dia cuma sampai di hati, tidak meningkatkan keimanan dia kepada Allah, tidak menggerakkan hatinya, tidak menggetarkan hatinya dan tidak meningkatkan keimanan kepada Allah. Itu bukan maksud dalam kategori zikir. Yang namanya zikir itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah di situ, hatinya membuat hatinya bergetar dan keimanannya akan bertambah. Nah, itulah
yang masuk dalam konteks zikir apapun itu. Walihada, oleh karena itu, kanal mazhabu sahih al-mukhtar, yang mana pandangan yang sahih, para ulama yang sahih, al-mukhtar yang terpilih, istihbaba maddidz zakiri qaulahu. Maka oleh sebab itu di sini menurut pendapat pandangan para ulama, para imam-imam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di sini, yang sahih dan yang terpilih, istihbab menganjurkan maddidz zakiri, memanjangkan zikir. Nah, bagi orang yang berzikir, qaulahu, ya seperti contohnya perkataan di sini, ucapan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa? Lima fihi minat tadabburi. Nah, tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi seseorang yang membaca zikir tersebut untuk minat tadabburi, untuk memikirkan makna yang dia baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, di situ kita memikirkan arti maknanya seperti apa, seperti itu. Nah, itu fungsi daripada seseorang tersebut, memanjangkan zikir, pada saat kita melakukan zikir, bacaan zikirnya kita panjangkan itu bukan maksudnya la ilaha apa yang ya dia enggak, cuman dia pelan lah gitu, dibaca pelan, jangan sampai terlalu cepat, itu maksudnya, dibaca pelan-pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu, supaya kita bisa ada kesempatan untuk memikirkan maknanya. Wa qalu salafi wa a'immatil khalaf fi hadza masyhuratun. Wa qalu dan adapun pandangan atau pendapat-pendapat tentang anjuran sunnahnya kita memanjangkan bacaan pada saat kita berzikir itu masyhur di kalangan para ulama salaf dan imam-imam yang setelahnya, kontemporer, itu di dalam masalah ini, itu yang dimaksud ya, wa qalu salafi wal a'immatil khalafi fi hadza masyhur wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian selanjutnya, pasal yang selanjutnya, fi tadariki dzakiri limani tadal mulazimati alaihi, yaitu pasal yang menerangkan tentang mengqadha bagi orang yang berzikir, bagi orang yang mengqadha zikir bagi orang yang istiqomah, yang langgeng, yang terbiasa melakukan zikir. Bagaimana sih, apakah boleh, apakah tidak kita mengqadha zikir seperti itu? Kayak orang yang dia biasa habis sholat itu berzikir, kemudian dia terlepas seperti itu. Nah, gimana? Yang bagi liman kana lahu wazifatum minadzikri fi waqtin min lailin au naharin, maka seyogianya liman kana lahu wazifatun bagi orang yang sudah terbiasa minadzikir, berzikir kepada Allah, fi waqtin pada waktu min lailin au naharin, malam ataupun siang, au akibas sholatin, atau setelah sholat. Jadi hendaklah seseorang tersebut ya
kalau misal sudah terbiasa ya dilakukan secara rutinitas seperti itu, sudah harus dibiasakan. Itu baik itu zikirnya di waktu sholat, di waktu malam, siang, atau di setelah sholat. Au halatin min ahwalin, atau waktu-waktu keadaan-keadaan tertentu. Fafatatsu apabila seseorang tersebut terlewat berzikir, misalkan yang kalau di Indonesia ya terlewat dia ini zikir setelah sholat, jadi ada hizibnya tuh, dia biasa zikir kayak gitu, kemudian dia terlewat kayak gitu, lam yu'aridha litafwid, maka seseorang tersebut akan sulit untuk meninggalkannya. Wa idza tasahala fi qada'iha, barang siapa apabila seseorang tersebut menggampangkan di dalam mengkodoknya, suhila alaihi uha fi waqtiha, maka seseorang tersebut akan mudah menyia-nyiakan waktunya. Jadi kalau bisa di qada kayak gitu. Sorry, lupa. Fafatathu, apabila seseorang tersebut terlewat, ayudarokaha, maka dianjurkan untuk menggantinya. Wa ayati biha idza tamakkana minha, dan mengerjakan zikir yang sudah dilewatinya tadi, idza tamakkana minha, apabila dia mempunyai waktu yang senggang. Wala yuhmilha, maka seseorang tersebut dilarang jangan sampai melalaikannya. Itu. Jadi kalau misalkan tadi fafatathu, seseorang terlewat, maka diganti di waktu yang senggang seperti itu. Misal dia nggak sempat nih waktu ini habis sholat kayak gitu, ya dia zikir misalkan di jalan kayak gitu, subhanallah seperti itu tidak ada masalah, diganti misalkan di waktu yang senggang seperti itu nggak masalah. Jangan sampai seseorang tersebut melalaikan, nggak ada masalah kayak gitu kan ya, jangan sampai melalaikan. Fa innahu idza tadal mulazimata alaiha, sesungguhnya apabila seseorang sudah terbiasa menempatinya, lam yu'awidha litafid, maka akan sulit untuk meninggalkannya. Nah, ini yang biasa saya lihat kalau orang Banjar ya, kalau saya lihat suku-suku Banjar itu biasa ada yang namanya huruf panjang, huruf pendek gitu, kalau memang biasa mereka lakukan. Itu sudah lumrah itu, yang sehabis sholat wajib itu mesti ada wiridnya, itu sudah mesti ada wiridnya. Itu sudah lazim di kalangan orang-orang Banjar, terutama kalau yang saya lihat. Kemudian orang Madura juga seperti itu, dan beberapa suku-suku yang lain ya, mereka yang biasanya yang umum saya lihat itu kalangan tua itu ya, kalangan tua ya. Kalau arwah abah saya itu biasa mereka ya sebut ya, kalau orang tua kami dulu ya seperti ini gitu. Itu biasa. Itu terjadi juga di Minangkabau. Itu di Minangkabau sewaktu kalau nggak salah Profesor Dr. Buya Hamka itu masih hidup. Itu Buya Hamka masih hidup, itu memang ada itu golongan kaum tua sama kaum muda. Nah, biasa kalau orang kaum tua itu rutin mengamalkan zikir-zikir setelah sholat. Bukan zikir yang seperti apa ya, maksudnya itu wiridannya memang khusus. Biasanya ada subhanallah ada ini pertama kali itu bukan subhanallah ya,
Yang pertama kali itu astagfirullah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah habis itu baru Allahumma anta salam minka salam, seperti itu kan. Nah sampai terus kayak gitu, ya latifu ya kafi, ada bacaan seperti itu. Nah itu semua ada hadis-hadisnya di situ. Kalau misalkan dibaca setelah sholat itu ada keutamaan-keutamaannya tersendiri. Ada juga diselipkan juga ayat-ayat Al-Quran di situ. Jadi kayak misal contoh baca Al-Fatihah, kemudian di situ Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa ayat kursi di situ juga. Itu bagus dibaca setelah sholat gitu. Dan itu umum, sudah tidak bisa dipisahkan sudah. Kalau orang Banjar dan beberapa yang lain, suku-suku yang lain, begitu selesai sholat itu pasti zikir setelah sholat. Rasanya kalau kita keluar daripada jamaah mereka tuh rasanya tuh kita dicap bagaimana kayak gitu. Dan itu adalah budaya yang baik itu. Jangan sampai seseorang tersebut menyia-nyiakan waktu itu. Jadi waktu kita berzikir setelah sholat itu adalah hal yang penting dan bagus untuk teman-teman amalkan. Jangan perhatikan bahwa ini bid'ah. Itu ada orang yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, itu nggak usah dipikirkan. Itu ada konsepnya sendiri, ada pembahasannya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Imam Nawawi ya seperti ini. Cuman ya memang sekali lagi yang saya sampaikan di sini, cara melakukannya memang berbeda-beda seperti itu. Muhammadiyah beda juga, dia lebih fleksibel lah seperti itu kan. Ada yang wiridnya seperti ini silahkan, ada yang mau sholat rawatib silahkan, kemudian ada yang baca Al-Quran silahkan. Nah jadi kenapa mereka wiridnya itu pelan, karena jamaahnya itu masing-masing bacaannya seperti itu. Jadi masing-masing mereka mengamalkan amalan-amalannya. Jadi jangan sampai satu orang ini mengganggu seorang jamaah yang lain. Itu saja sih kalau sejauh yang saya lihat dari sisi perbedaannya. Kemudian waqad sabata fi sahihi muslimin, dan telah ditetapkan fi sahihi muslimin, dalam kitab sahih Muslim, ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari pendapat dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, barang siapa yang tertidur an hizbihi, kemudian meninggalkan wiridnya, au an syai'in, atau sebagian sesuatu yang lain ya, misalkan sholatnya kah atau segala macamnya kah di situ, atau mungkin dia di sini an syai'in minhu, ya sesuatu yang lain di situ. Nah faqara'ahu, lalu ia membaca zikir ma baina sholatil fajri wa sholati zuhri. Nah lalu dia membacanya antara sholat fajar dan sholat zuhur. Jadi misalkan seseorang ini tertidur nih, misal seperti itu, ini bahasannya masalah wiridnya, jadi atau sesuatu yang lain gitu kan, yang ada di dalam wiridnya, bukan ini bukan masalah sholat. Kalau sholat nanti beda lagi. Nah kalau dia sholat maka dia wajib mengqadha sholatnya kalau misalkan itu. Nah yang mana dia tertidur lalu dia meninggalkan bacaan wiridnya di sini, maka di situ ketika dia membaca menggantinya antara sholat fajar dan sholat zuhur di sini, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat baginya seperti seperti halnya ia membaca pada waktu malam hari.
Jadi misalkan malam hari dia tertidur ya kan, tertidur biasanya seperti itu. Karena capek kayak gitu, waktu isya dia um, langsung keluntuk mata anunya kayak gitu, tertidur lah kayak gitu kan, dia nggak membaca itu. Kemudian dia ganti antara waktu fajar dan sholat zuhur. Nah, maka ketika dia ganti seperti itu, maka pahalanya dicatat seperti ia membaca waktu malam hari. Nah, itu terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau sudah Sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kedudukannya sahihnya sudah sulit untuk dibantah. Itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang miss di sini. Saya berusaha mengartikan, membacakan sebagaimana yang saya mampu di sini, dengan berbagai buku-buku yang lain, dan saya juga berusaha menjelaskan semaksimal mungkin tentang tentang bab zikir. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti beberapa video saya sebelumnya masalah zikir, jadi jangan sampai segan-segan teman-teman langsung melakukan ini ya kan, zikir-zikirnya dimulai dengan zikir-zikir setelah sholat biasa teman-teman lakukan bersama-sama dengan imam, itu nggak ada masalah. Itu jangan pikirkan ya ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, nggak usah dipikirkan, itu semua pada porsinya masing-masing itu ya. Kemudian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.